Oi, Bujang, gimana nih kabarnya cuy? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, serta kesehatan selalu. Dijauhkan dari COVID-19. Kali ini gue pengen mendebarkan virus-virus spoiler yang berjudul Project Power tahun 2020, yang menceritakan sebuah pil yang apabila Anda memakannya, Anda akan mendapatkan kekuatan super power. Tetapi hanya berlangsung selama 5 menit aja. Film ini tayang di Netflix. Kalau mau nonton ya silakan berlangganan, tapi kalau lu lebih memilih duitnya buat beli Surya Ketengan, ya udahlah, simak sampai habis gitu cuy. Apa ya? Klik dong tombol subsnya cuy. Fuck lah tai. So welcome to Ruang Movie and let's start begin. Film berawal dari sebuah dermaga kota di New Orleans di mana terlihat beberapa bebocilan muda yang ditawari sebuah pil untuk dijual secara ilegal. Salah satu anak muda itu bernama Newt yang mempertanyakan apakah pil itu bisa membuatnya ngefly dan membuat dia kaya secara instan, tidak seperti Binomo yang selalu lost terus kalau gua main. This is power. Lalu seorang gadis remaja bernama Robin sedang melakukan transaksi pil itu, dan karena harganya terlalu mahal, dia pun dikeroyok lalu pilnya dirampas. Tapi untungnya seorang polisi datang untuk mengagalkan transaksi itu. Dia bernama Frank. Yeah, I can tell. I bet you've heard it can make you fast. Just twist it, Tony. Question is, what's your power? Might be good. The boys are lucky I only have one pair of cuffs. Man, you crazy. You okay? Ternyata dia berencana untuk menggunakan pil itu untuk menandingi para penjahat yang menggunakan pil itu juga. Dan setelah dia membeli pil itu, dia memberikan motor sitaan yang ada di kantornya untuk si Robin. Goks, jelas gitu. Kalau ada polisi coba di negara kita kan yang tercinta, ya pasti hancurlah negara ini. Gimana sih? Lalu scenes pindah pada seorang pria yang terlihat sangat jantan bernama Art yang mencari seorang bernama Newt di sebuah rumah susun. Who is it? Looking for Newt. Come where I can see you. Are we all? Get down and get your hands up. Okay, I'm with you. Yeah, just Box. I'm gonna go make that call. You stay right there. Di sini kita bisa melihat bahwa dia merupakan orang yang sangat terlatih dengan dunia pembobolan pintu. Dan saat dia masuk, dia segera mengambil handphone Xiaomi Newt, dan si Art ini yang sudah terlatih menggunakan shotgun saat bermain PUBG menembak pistol Newt agar tidak melawan. Dan berusaha untuk membekuk Newt, tetapi Newt menggunakan pil itu, dan di sini kita melihat efek pil itu yang membuat penggunanya men-trigger genetiknya menjadi sebuah kekuatan yang membuatnya menjadi Ghost, tidak Rider. Namun karena kekuatan pil itu hanya berlaku untuk 5 menit saja, si Newt memakan 3 pil lagi. Coba kalau saya yang makan, pasti udah modar anjir. Dengan berbekal pengalamannya sebagai pasukan elit, dia membasahi jaketnya dan merendam si Newt di bak mandi sembari menginterogasinya. Tapi karena pil itu yang dikonsumsi Newt terlalu banyak sehingga mengalami overdosis dan langsung modar pada saat itu juga. Lalu scenes pindah pada Robin yang menjalani hari-harinya selayaknya anak sekolahan. Di sini terlihat bahwa dia tinggal berdua bersama ibunya. Dan saat ibunya melihat berita tentang sebuah kebakaran di rumah susun tempat ngontrakannya Eric Colim waktu masih belum jadi YouTuber. Lalu ibunya menyuruh Robin untuk menghubungi Newt yang merupakan juga sebagai sepupunya. Dan dia segera pergi ke sekolah.
Lalu scenes pindah pada Art yang sedang mengobati luka bakar di tangannya akibat pergulatan dengan Newt. Setelah itu dia mengecek handphone Newt yang ia rebut. Dan di sini diperlihatkan bahwa tidak semua orang bertampang gahar mempunyai jiwa yang gahar juga dan barbar ya. Jadi don't look a book by the cover, coy. Lalu tiba-tiba sebuah pesan masuk di handphone Newt yang berisi, "Oi, bujang, kamu baik-baik saja kan? Tempatmu terlihat terbakar, cuy." Dan kita bisa tebak bahwa itu adalah pesan dari Robin. Di sisi lain, Robin yang sedang membalas pesan itu ditegur oleh gurunya karena tidak memperhatikan mata pelajaran dan menantang Robin jika dia bisa nge-rap dan menjadi sukses seperti Young Lex, ya, Lex Sugar gitu loh, yang itu. Dia akan memberikan nilai C. Merasa bahwa guru itu menantangnya, Robin pun berbekal habis nonton kontennya Yonglex, dia memperlihatkan skill nge-rapnya yang lu lihat sendiri aja lah. That you've got a shot, and I'll give you a C. Weaker is the criteria for you to be a creeper. Stop, get a friend, get a life, get a wife, get a man, and your teeth been looking young. That you can hide, that the system is a lie, wasn't built for me. Skip the actress and just tell me I could get up out your class, bitch. Tapi bohong. Let's get back to prevention, Di please. sisi lain terjadi sebuah perampokan bersenjata dan ada beberapa orang yang telah disandra. Dan Frank datang untuk membantu rekan-rekan polisinya, tetapi sayangnya mereka tak bisa masuk ke dalam karena kasus itu diambil alih oleh orang berjas hitam yang sampai sekarang kita belum tahu siapa mereka. Karena perkataan kaptennya, mereka merupakan otoritas yang tertinggi dari mereka gitu ya. Ya you know lah, birokrasi gitu kan. Selalu seperti itu gitu cuy. Tapi karena abang gue ini sangat ideologis dan tidak memperdulikan sistem struktural yang rumit semacam itu, dia menganggap bahwa menolong orang adalah tugasnya sebagai manusia, bukan tugas dari negara. Anjing banget. Dia pun masuk ke dalam tanpa instruksi dari atasan. Dan di sini dia memakan pil yang ia beli dari Robin untuk menambah keperkasaannya. Dan memasang alarm selama 5 menit karena efek obat itu hanya berlangsung selama 5 menit tentunya. Namun saat dia masuk ternyata lawannya ini bisa memanipulasi kulitnya sehingga menyamai objek yang ada di dekatnya. Ya seperti bunglon lah cuy. Dan saat ia menyelamatkan Sandra, dia dipukuli oleh perampok itu. Dan terjadi kejar-kejaran yang sangat sawadikapkanku. Saat perampok itu kabur dan masuk di sebuah kereta, ternyata kantong yang dia kira berisi uang ternyata itu mengeluarkan color smoke yang saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada aja gitu di situ. Dan saat mereka terjatuh, si perampok itu menodongkan pistol ke arah Frank dan menembakkan tepat di kepalanya. Ternyata karena efek pil itu dia menjadi kebal dan tidak terluka sedikit pun. Dan saat di detik-detik terakhir saat efek pil itu hampir hilang, dia membalikan keadaan hanya dengan satu serangan beruntun saja. Lalu Frank sedang diperiksa oleh salah satu petugas medis kepolisian. Kaptennya datang dan menyuruhnya melepaskan medali kepolisian dan pistolnya karena telah menggunakan pil itu yang kita tahu bahwa pil itu merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum yang berlaku di kota mereka. Tetapi Frank dengan prinsipnya yang kuat ingin melindungi kota New Orleans. Dia membantahnya dan mengatakan bahwa jika ia tidak meminum pil itu, mungkin saja dia sudah tewas ditembak. Terlebih lagi, narkoba jenis itu belum diatur secara resmi di dalam perundang-undangan di kota itu. Frank juga menjelaskan bahwa 2 orang berjas hitam yang menjagal mereka saat melakukan penangkapan itu merupakan atasan dari kaptennya dengan otoritas yang lebih tinggi dan mereka tidak peduli dengan warga kota ini dan hanya mengambil keuntungan dari peredaran narkoba jenis terbaru itu.
Lalu kaptennya yang menyadari hal itu, tapi terikat dengan suatu sistem struktural organisasi kepolisian, secara diam-diam dia memberikan foto bandar pil power itu kepada Frank, dan jika dia dibekuk maka kota New Orleans akan selamat. Lalu scenes pindah pada Art yang sedang menunggu datangnya Robin di sebuah KFC. Hingga malam tiba, Robin pun datang, tapi dia tidak menyadari bahwa yang menunggunya itu bukanlah Newt, tetapi Art. Saat Robin sudah di dalam, dia mencari Newt tapi tidak menemukannya. Lalu dia keluar dan telah mendapati bahwa ban motornya telah kempes, dan pasti itu adalah perbuatan Art. Dia pun mendorong motornya dan tiba-tiba Art datang dan menyekapnya lalu dibawa ke dalam bak mobilnya. Di sisi lain, Frank yang membalas pesan suara Robin dan ingin membeli pil itu padanya, tapi sayangnya Robin disekap di sudut kota dan tidak ada satupun yang mendengar suara pertolongannya. Dan Robin pun diinterogasi oleh Art, dan Art menanyakan dari mana dia mendapatkan pil itu, tapi Robin tidak memberitahukannya. Karena hal itulah Art memasukkannya ke dalam mobilnya dan mengancamnya akan membunuh ibunya jika ia tidak mau mengungkap siapa bandar dari pil itu. Lalu Robin menghubungi seseorang yang merupakan bagian dari jaringan narkoba itu jika ada pengedar yang terkena masalah, dan orang itu menyuruhnya pergi ke Hong Kong Market dan ke belakang untuk meminta anggur aligator sebagai kode mereka. Saat tiba di Hong Kong Market, Art menyuruh Robin masuk dan mengatakan pada orang itu bahwa dia telah melihat Art dan Art telah pergi. Karena di sini Art berencana menjadikan Robin sebagai umpan. Lalu Robin masuk dan meminta anggur aligator di belakang. Saat Robin bertemu orang itu, dia memberitahukan bahwa ada pria bernama Major menunggu di depan. Mendengar hal itu, orang tersebut langsung meminum pil power itu dan segera menemui Art. Tapi sayangnya dia tidak tahu kalau yang dihadapi ini adalah mantan tentara elit. Dan tidak heran lagi dengan pengalamannya, Art mampu menghabisi para pengedar itu dengan sangat mudah. Namun saat Art ingin menyelamatkan Robin, dia tertembak oleh salah satu pengedar itu, dan saat dia mendekati Robin, dia melihat itu seakan-akan adalah anaknya yang bernama Tracy. Nah, anak Art ini yang bernama Tracy sangat berkaitan erat dengan film ini, jadi simak sampai habis cuy. Siap! Setelah Art tersadar, dia merusak pintu dan menemukan sebuah monitor yang memperlihatkan seluruh data mengenai lokasi di setiap pil itu. Karena ternyata setiap power pil itu diberi chip pelacak. Dan ternyata mereka menemukan sebuah fakta bahwa kota New Orleans dijadikan sebagai percobaan untuk menyempurnakan pil power itu. Dan saat Art ingin pergi ke salah satu sumber pil itu, dia terjatuh dan terlihat si Ecep yang telah tertembak mengeluarkan peluru dari tubuhnya karena efek obat itu. Dan segera menangkap Robin. Tapi untungnya Art datang dan mencegahnya dan menumbangkan Mamang Ecep. Saat Robin ingin lari dari tempat itu, Art masih sempat-sempatnya berdiri dan meminta pertolongan Robin. Dan ternyata Art hanya ingin menyembuhkan putrinya yang bernama Tracy. Lalu Art dibawa ke salah satu klinik perawatan hewan milik ibu Robin untuk mengobatinya. Jadi ibu Robin ini mempunyai semacam klinik untuk hewan, tetapi sekarang ibunya sedang sakit diabetes, dan itulah Robin menjual pil power itu untuk membayar biaya BPJS cuy, yang tarifnya udah naik sekarang. Aduh, saya juga pusing sih cuy. Fuck lah. Lalu scenes pindah pada Frank yang mendatangi rumah Robin, tapi ternyata ada dua orang yang menginterogasi ibu Robin bahwa Robin dan Art yang tertangkap kamera melakukan kejahatan di sebuah Indomaret, dan dua orang itu pun mengaku dari kepolisian. Dan Frank berpura-pura menjadi ayah Robin. Hippie shampoo that's in your shower. It's just that the pressure's so much better in yours. Can you come over here? Let me just handle these guys, okay? Let's just see about this. And we are live streaming, huh? And did either of them show you a badge, Riley? Frank yang mencurigai bahwa mereka merupakan bagian dari bandar pil power itu meminta sebuah lakban dan mengambil HP milik ibu Robin untuk segera menempelkannya di mobil mereka untuk melacak keberadaan dua orang tempek itu. Di sisi lain, Frank mengikuti mobil dua orang itu dan Art segera pergi menuju bandar pil power itu.
Tapi Robin ingin ikut dan mengantar Art menemui bandar itu, tapi dengan bayaran $5.000. Dan karena dia sudah banyak membantu Art, akhirnya dia diikutkan dan misi berbahaya ini pun dimulai. Di dalam perjalanan, Art menjelaskan bahwa dulu dia merupakan mantan tentara elit yang dijadikan subjek penelitian pil power. Tetapi saat dia memakai pil itu, dia menghancurkan tempat penelitian itu dan beberapa tahun kemudian anaknya lahir bernama Tracy. Dia mempunyai kekuatan tanpa meminum pil itu. Jadi mungkin pas skidi papap gitu kan, pas mau cerot ya serbuk-serbuk pil power itu ya ngalir gitu cuy, ngalir di dinding-dinding itu. Jadi DNA Art yang mengandung pil power itu ya mengalir juga gitu di DNA Tracy gitu cuy. Nah, karena hal itulah Tracy diculik oleh organisasi yang menamakan diri mereka organisasi Telios. Keep your head down. Saat mereka tiba di lokasi, Casey Neistat datang untuk ngevlog. Enggak. Dia datang untuk menghadiri pemaparan hasil pil power itu oleh salah satu bandar tersebut. Dan Art mengambil kunci motornya untuk diberikan pada Robin sebagai bayaran $5.000 karena sudah mengantarkannya. Lalu terlihat Art yang masuk dengan pengalamannya dalam dunia penyamaran dan manipulasi serta skrip yang diberikan sutradara. Dengan mudah dia membekuk pemeriksa tiket di tempat itu. Yeah, that's my name right there. Saat berada di dalam, salah satu petinggi organisasi Telios bagian marketing bernama Dirty Martini, S3 Marketing, sedang mempresentasikan cara kerja pil power itu kepada seorang buyer yang siap menadah pil itu dalam jumlah yang besar. Di mana pil itu akan bermutasi di setiap tubuh manusia dengan efek yang berbeda-beda. Dan evolusi DNA itu akan men-trigger DNA hewan yang terpendam dalam diri manusia dan akan menyatu dengan DNA manusia sehingga setiap orang yang meminum pil itu akan mendapatkan kekuatan hewan yang berbeda-beda pula, tergantung DNA masing-masing. Di sisi lain, Frank yang bertemu Robin dan menanyakan di mana Art karena Frank menganggap bahwa Art terkait dengan kejahatan peredaran pil power di kota itu. Lalu Bang Dirty Martini mempraktekkan proses transmisi kekuatan pil itu pada pacar Casey Neistat, sedangkan Art dengan cepat menumbangkan satu orang penjaga dan menemui Dirty dengan pistol yang sudah disiapkan. Lalu pergelutan pecah saat salah seorang pelayan wanita melihat mayat yang telah terbujur kaku di tempat itu. Namun dengan kemampuan Art bermain FF, walaupun di tempat itu memang ada pintunya, hanya berbekal pistol, dia mampu menumbangkan semua orang di tempat itu seorang diri dan menyisahkan si Dirty sendirian. Fight, take the pills. Don't come any closer. Namun di saat dia menginterogasi Dirty, untuk pertama kalinya dua orang jagoan di film ini bertemu. Frank datang untuk menangkap Art, tapi karena pada dasarnya Art ini top global tangan kosong gitu cuy, dia mampu membalikan keadaan dan merebut pistol di tangan Frank. Gila, tepuk tangan dulu cuy. Bukan. Ya, yang itu. Oke. Tapi sialnya Dirty yang mendapat kesempatan langsung menggunakan pil itu dan berubah menjadi Hulk KW12.
Setelah kejadian itu, Frank menangkap Art dan memborgol tangannya dan membawa dia di kantor polisi. Namun di tengah perjalanan, Art menjelaskan bahwa dia berada di pihak yang sama dengan Frank. Karena ternyata mereka hanya menjadikan kota itu sebagai uji klinis dari pil itu. Sampai mereka bisa menemukan formula yang tepat dan stabil. Untuk itu mereka menyuap pemerintahan di tempat itu agar mereka bisa dengan leluasa mengedarkan pil itu. Itulah di awal scene kita terlihat bahwa Kapten Frank ini selalu dijegal oleh pria berjas itu gitu cuy. Yang memang berasal dari organisasi Telios ini dan tidak bisa melakukan apa-apa mengenai kriminal yang terjadi karena peredaran pil itu. Nah itulah cuy, kan keribetan dari birokrasi politik yang membuat kita sebetulnya merasa jengkel sekaligus sebel gitu cuy. Di saat yang sama berbekal motor milik Casey Neistat, Robin mengikuti mereka. Dan akhirnya Frank mengatur strategi untuk masuk ke kapal Genesis. Di mana di sana ada petinggi organisasi Telios itu. Serta Tracy yang sedang disekap. Robin yang telah sampai terlebih dahulu karena mengikuti petinggi Telios, dia dikagetkan oleh Frank yang sudah mengatur rencana bersama Art untuk masuk ke dalam kapal Genesis. Karena Robin yang keras kepala ingin membantu Art menemukan Tracy, Frank menugaskan dia untuk memberikan informasi dari jarak jauh dengan sebuah headset. Lalu Frank meminum satu pil power dan masuk dalam kapal Genesis, tapi dia dihalang salah satu penjaga. Namun karena negosiasi Frank gagal, dia ditembak. Tetapi karena efek pil itu, dia tidak terluka sama sekali dan segera menumbangkan penjaga dan bunyi ayam bangsat. Di sisi lain, Art akhirnya menemui ketua organisasi Telios bernama Maria. Robin yang masuk ke dalam kapal Genesis bertemu dengan Frank di ruang kendali kapal itu. Mereka menyusun rencana di mana Frank akan membebaskan Art sedangkan Robin berjaga di ruang kendali untuk memberikan sinyal padanya. But there's like 1,000 guards out there. Frank's got their own security doors. And if I press those two buttons, But you know I'm awesome, right? well, someday. It's about to get real noisy. The other end, to the left. Namun masalah datang saat salah satu petinggi Telios datang dan meminum pil itu. Bunyi ayam lagi. Kenapa ya? Sialnya saat memberitahukan Frank bahwa ada orang yang mengikutinya dari belakang, sinyalnya menghilang. Dan terpaksa dia menggunakan mikrofon yang ada di situ. Dan tentu saja semua orang di kapal itu pasti mendengarnya. Y'all hear that? Karena hal itu pria besar akhirnya membobol pintu ruang kendali dan beruntung Robin telah merusak alat kendali dan segera kabur melalui bunyi ayam lagi. Lalu pria besar itu diperintahkan untuk menghabisi Art the Major. Lalu kapal Genesis terlihat mulai bergerak meninggalkan dermaga kota. Di sisi lain, Art menanyakan sesuatu pada penjaga itu untuk menjatuhkan mentalnya. Di mana dia mengatakan bahwa hewan terkuat di bumi bukanlah singa tetapi udang pistol. Ya, udang pistol cuy. Karena mampu menembakkan gelombang kejut atau yang biasa disebut shock wave. Yang sangat panas dan karena kekuatan pil itu berasal dari hewan. Dan ternyata dia telah menyimpan satu pil di mulutnya. Di sini kita bisa bayangkan sepertinya Art memiliki kekuatan seperti udang pistol dengan sesuatu yang benar-benar menyeramkan. Karena pada dasarnya penjaga itu mentalnya memang kerupuk, tidak seperti si Art ini yang selalu siap dalam keadaan apapun. Dia pun melepaskan ikatan Art dan akhirnya pria besar itu datang dan mengajak Art untuk buy one seperti bocah epic. Di sini saya kira sudah akan terjadi pergelutan gitu loh cuy. Pergelutan yang kita tunggu-tunggu ternyata Frank malah datang. Kan anjing juga gitu kan. Mengganggu gitu loh. Di sisi lain Robin menemukan Tracy dan terlihat sangat banyak bekas luka di tubuhnya. Dan mengatakan bahwa ayahnya akan segera menyelamatkannya. Dan mereka bersembunyi di bawah lantai kamar itu. Lalu Art dan Frank pergi keluar untuk bertemu dengan Robin. Dan akhirnya Tracy bertemu dengan ayahnya. Sumpah cuy, di sini tuh momen paling membuat perasaan saya itu bergejolak gitu. Gue sampai nggak mampu menahan air
Nah, anjing siapa yang simpan bawang di sini anjing? Bangsat banget. Saat mereka ingin pergi ke kapal Sekoci untuk melarikan diri, salah seorang anggota Telios datang dengan kekuatan Kimimaru yang diberikan oleh Orochimaru dan menghalangi mereka. Namun sialnya Robin yang terciduk saat menuju Sekoci dan dijadikan sandera oleh Maria. Lalu Art keluar untuk menyelamatkan Robin di mana senjata dari pasukan Telios yang sudah diarahkan dan siap ditembakkan pada Art. Dia berjalan seolah-olah ingin menyerahkan diri, tapi mereka tidak menyadari bahwa abang-abangan kita ini, Bang Art ini, menyembunyikan satu pil power di dalam mulutnya yang siap ditelan kapanpun dan menjadi bom waktu untuk mereka. Asial! Dan saat dia meminum pil itu, kekuatan sejati dari gelombang shockwave dari udang pistol pun diperlihatkan. Saat Art tak berdaya, Tracy datang untuk menyembuhkannya. Lalu mereka kembali dengan selamat menggunakan kapal Sekoci. Setelah semua masalah beres, kota New Orleans menjadi aman dan tangis kebahagiaan Tracy memberikan senyuman bahagia bagi Art serta pelukan tulus Robin pada ibunya menutup film ini. Gimana ya cuy, ini film tuh begitu banyak pesan moral gitu cuy yang bisa disampaikan. Mulai dari persahabatan di mana Robin yang baru aja kenal sama Art, tapi sudah ingin membantunya walaupun nyawa taruhannya. Coba kalau teman kita ya kan, baru dipinjam 50.000 udah nagih mulu gitu kan. Please lah gitu cuy, jangan kayak gitu dong. Serta di sini juga kita diperlihatkan kasih sayang antara anak dan orang tua gitu kan. Antara Robin dan ibunya yang rela berbuat apapun demi kesehatan dan menyembuhkan untuk bayar BPJS ibunya gitu kan. Tahu gitu, BPJS udah naik gitu cuy. Ntar diciduk, gue diciduk nih. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka video ini, jangan lupa disodok langsung tombol like-nya. Dan jangan lupa sodok juga tombol subscribe-nya serta loncengnya gitu cuy. Supaya kalau gue mengupload video, kalian bisa nikmatin lagi gitu cuy. I'm Adit Bugi, see you the next video. Bye-bye, bujang. Salam kebujangan.